سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang tua pasti sangat menginginkan anaknya berbakti dan soleh serta solehah. Namun pada hari ini kami akan membagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak saat sujud terakhir dalam sholat. Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga sebaiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah 3 sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu." Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita adalah ketika sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan bisa disimak video ini hingga selesai agar apa yang disampaikan dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi penambah ilmu serta pengetahuan kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang maha hidup. Yang kedua adalah Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga adalah Birahmatika astaghis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang maknanya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghits.
Kita yang ingin mendoakan anak-anak bisa mengamalkan 3 kata ini dalam berdoa, lalu menambah doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi, tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, berdiam terlebih dahulu beberapa detik lalu membaca tasbih sujud terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu disambung dengan doa tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya melanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk ada 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa yang pertama meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Lalu yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Bertaubat pada Allah adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah serta memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Kemudian yang ketiga, mintalah hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awal rajin beribadah kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga hari akhir. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai Sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.